Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di depan selaku pembawa acara. Dalam hari ini agenda kita bersama adalah pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kita akan menyaksikan salah satu daripada rekan kita yang ada tugas terkait dengan program calon guru penggeraknya, yaitu Bapak Denny Alfian. Adapun materi yang akan disampaikan beliau pada siang hari ini adalah terkait dengan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan paparan materi yang akan Bapak Denny Alfian sampaikan, kami mengajak mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan nanti yang akan beliau sampaikan bermanfaat juga untuk kita semuanya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak panjang bicara, langsung saja kepada narasumber sebagai calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Denny Alfian, dipersilakan. Silakan Bapak Denny. Semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pembawa acara Pak Ustadz Sofyan Sholih, dan terima kasih pula untuk Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendukung kegiatan saya, terutama dalam CGP Angkatan 9. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya sendiri akan memaparkan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan hari ini, paparan hari ini bisa sedikit membuka pikiran kita bagaimana kita menghadapi peserta didik. Baik, sebelumnya kita ice breaking dulu. Biasa kalau anak SD itu kan ice breakingnya seperti tangan di atas menggapai di tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan untuk harapan, tangan digenggam untuk masa depan. Oke, benar. Nanti lagi tar putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah. Ngapain bawah? Tetap semangat ya. Kanan, kiri, atas, bawah, tetap semangat. Yes.
Oke, bisa? Bisa Pak Haji? Mau di depan Pak Haji? Oke, ayo 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping, tangan ke depan untuk harapan, tangan digenggam untuk masa depan. Tak putar-putar, tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di atas pagar, kanan, kiri, atas, bawah, tetap semangat. Yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, seperti anak-anak kan? Oke, baik. Langsung saja tentang budaya positif di sekolah. Kalau kata-kata budaya positif, apa sih dalam pikiran Bapak Ibu budaya positif itu? Apa? Pak Ica? Budaya yang baik-baik. Bu Vera, ada lagi? Budaya yang baik. Kebiasaan yang baiknya. Nah, di sekolah itu harus kita lakukan adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif untuk peserta didik kita. Nah, kita akan merubah paradigma kita, paradigma yang baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Makanya kemarin saya baru belajar nih pembelajaran diferensiasi. Bagaimana caranya menghadapi anak di kelas itu harus kita rubah. Menghadapi anak berbeda-beda budaya, berbeda-beda pikiran, kemampuan. Ada anak-anak pastinya setiap sekelas itu ada yang prestasinya tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah, atau ada pun yang inklusi kan, anak-anak yang tidak berkemampuan. Nah, paradigma ini untuk pembelajaran diferensi ini sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila Pancasila beriman pada Allah, mandiri, bernalar kritis, beraneka global, bergotong royong dan kreatif. Itu harus tujuannya harus ke situ. Profil pelajar Pancasila. Biasanya kurikulum merdeka kan harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dalam tindakan nyata budaya positif. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan pendidikan positif. Menumbuh, kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Lalu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuk
keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk sekali bersama kelas. Ini keyakinan kelas. Tidak boleh sekarang peraturan itu tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi kita ganti dengan keyakinan kelas. Nanti kita akan selanjutnya. Konsistensi peserta didik dan dengan kelas minimal 75% peserta sudah menunjukkan positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun proses pembelajaran. Pembudayaan 5S ya, senyum, salam sapa, sopan dan santun. Itu karakter. Munculkan karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen dan menjawab pertanyaan dari guru. Lalu dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat serta hasil pengumpulan tugas. Nah, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan peserta didik, dasar manusia semuanya kebutuhannya ini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup pasti ya. Kebutuhan makan dan minum itu pasti ada di diri manusia. Nggak mungkin nggak makan dan nggak minum. Terus kebutuhan cinta dan kasih sayang, pasti manusia itu perlu dengan cinta dan kasih sayang. Yang gitu Pak Haji. Ya. Cinta dan kasih sayang nggak mungkin kalau nggak disayang-sayang. Kayak kebutuhan penguasaan, lalu kebutuhan kebebasan. Nah, peserta didik perlu bebas ya. Dia memilih apa yang dia suka. Lalu tujuan terakhirnya itu adalah kebutuhan kebahagiaan dan kesenangan. Tujuan akhir peserta didik itu pasti kebahagiaan dan kesenangan. Nah, dia belajar itu pasti kan perlunya kebahagiaan. Nanti dia sukses jadi apa yang dia pilih, kebebasan yang dia pilih, menjadi dokter, menjadi pilot. Nah, asalkan sesuatu yang dia pilih itu pasti membawa kebahagiaan dan senang untuk diri dia. Tuh. Lalu motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi manusia itu dia menghindari dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Peserta didik biasanya takut akan hukuman, makanya kita tidak boleh tuh namanya menghukum. Biasanya dia termotivasi karena hukuman. Kamu nggak boleh datang telat karena ada peraturan hukuman. Kalau datang telat itu pasti akan nanti dihukum sama gurunya. Biasa tuh pikiran peserta didik udah termotivasi seperti itu. Nah, kayak lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga tidak boleh dapat imbalan. Misalnya kamu dapat ranking 1, nanti bapak beliin, orang tua yang bapak beliin handphone atau apa atau mainan, itu tidak boleh karena itu pun imbalan tersebut menjadi suatu hukuman karena dia belajar itu bukan karena mandiri, karena suatu imbalan. Ketika nanti dia tidak dapat imbalan atau penghargaan, dia akan kecewa. Dirinya sendiri akan kecewa. Oleh karena itu jangan sekali-sekali memberikan anak itu imbalan. Kalau mau semuanya di kelas kalau mau semuanya itu dapat semua sama rata, tidak ada imbalan ranking 1, ranking 2, ranking 3 dapat hadiah dari gurunya, itu tidak boleh. Itu hukuman bagi yang lainnya. Yang lainnya iri. Nah, yang dapat 1, 2, 3 itu menjadi hukuman. Dia harus melakukan itu karena imbalan, bukan karena mandiri dia. Nanti seperti itu. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Lalu lanjut. Lalu posisi kontrol. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi, apakah Bapak Ibu termasuk dalam posisi yang mana? Ya. Jadi dalam posisi yang mana? Atau jadi penghukum, atau membuat merasa bersalah, jadi teman, atau pemantau, atau manajer? Baji. Membuat merasa bersalah. Bu Afidah?
jadi manajer. Oke, Bu Titi Jadi teman aja. jadi teman, Bu Vivi Jadi teman. jadi teman, Bu Vera teman, Bu Fadlah Manajer dia tadi. jadi manajer. Oh, jadi manajer. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Mana yang paling benar? Posisi mana yang paling benar? Coba ditebak. Yang benar adalah posisi manajer. Bagaimana sih kita jadi seorang manajer? Manajer itu pastikan mengarahkan kan. Di posisi manajer itu udah terdapat dua, menjadi teman dan pemantau. Manajer itu kan seorang pemantau ya, memantau nih. Biasanya kalau dari dari di bidang-bidang pekerjaan itu seorang manajer itu kan mengatur teman-temannya itu, mengontrol teman-temannya itu, dia menjadi teman-teman untuk teman-temannya untuk mencapai suatu tujuannya, keberhasilannya. Saya jelaskan sesuatu untuk penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, biasanya kan penghukum, seorang guru menjadi penghukum biasanya menggebrak-gebrak meja. Hai kamu, nggak boleh melakukan itu. Itu tidak boleh. Gitu. Kamu tidak boleh melakukan itu. Jangan berisik, gebrak-gebrak meja atau pakai kayu, itu tidak boleh. Tuh. Dampaknya pada murid, seorang penghukum adalah perilaku kontrolatif seperti mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Nah, biasanya kita pernah rasakan kan, kalau kita bersikap seperti itu, pasti anak itu akan mengulangi kesalahan dia, nggak akan selesai-selesainya itu penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah nih Pak Haji, biasanya pembuat merasa bersalah itu yang suka ceramah. Ya, membuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah. Menunjukkan kekecewaan mendalam. Nah, biasanya ceramah itu Ini dua orang ini sama ini. biasanya menasihati, lembut itu biasanya kita tergantung yang bicaranya. Ya, kadang-kadang anak tersebut dari pembuat merasa bersalah itu akan merasa rendah diri, rasa gagal. Kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak baik, perilaku kamu itu jelek, nggak boleh ya seperti itu. Itu menurunkan harga diri seorang peserta didik, itu tidak boleh. Nah, teman guru pada posisi tersebut, teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya membantu murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Biasanya teman itu lagi lebih dekat daripada murid ya, dekat. Nah, posisi tersebut itu teman itu kalau kita lebih dekat, membuat murid itu tidak akan mandiri. Dia tergantung dengan gurunya, lebih dekat di kalau ada masalah gurunya, itu dampak positifnya adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, tidak bisa memutuskan keputusan sendiri, pasti keputusannya dilempar kepada gurunya, tidak bisa. Nah, lalu pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung atau mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol, pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Biasanya gitu, mengontrol. Kamu kalau rajin, saya bapak kasih ini. Boleh kita memberikan atau jempol itu bintang itu secara spontan, jangan terencana. Bagus kamu mengerjakannya, itu secara spontan itu boleh. Kalau secara terencana itu nggak boleh. Lalu manajer seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya, ada dua tuh. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan.
guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Manajer ini bisa murid menjadi seorang manajer bertanggung jawab pada perilakunya. Jadi kita hanya mengarahkan, mas tugas guru apa sih? Menuntun. Tugas guru itu menuntun. Tugas guru itu kata filosofi Ki Hajar Dara itu berpihak pada anak, selalu berpihak kepada anak, menuntun dan menyesuaikan kodratnya, kodrat alamnya, kodrat zamannya, kodrat alamnya, kodrat zamannya. Kodrat alamnya biasanya sesuatu potensi yang sudah timbul pada diri murid itu. Kita tuntun dia, kita arahkan sampai tujuan yang dia inginkan. Itu. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan tercipta sebuah lingkungan positif. Nah, boleh nggak sih keyakinan kelas atau peraturan kelas? Pertanyaannya, lebih baik mana keyakinan kelas atau peraturan kelas? Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Nah, ini setiap kita rubah sekarang. Kita lemparkan kepada murid tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nanti kita tempel keyakinan kelas di setiap kelas. Kita buat keyakinan kelas agar murid itu meyakini dan bertanggung jawab dengan keyakinan tersebut. Biasanya peraturan, kalau peraturan itu biasanya menjadi beban bagi murid. Maksudnya kita harus menjalani peraturan ini, tapi dengan keyakinan kelas biasanya murid itu bisa lebih termotivasi dan bertanggung jawab. Misalnya keyakinan kelas, ya tidak boleh berisik lah, atau belajar harus tenang, membuang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu harus mempunyai keyakinan kelas. Nanti beda lagi dengan keyakinan sekolah gitu. Jadi kita rubah dari peraturan menjadi keyakinan. Nah, cara membuat keyakinan kelas. Nah, tadi membuat keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mengingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu memang dari murid. Kita ajukan ke murid apa ya yang harus kita lakukan dalam kelas. Kita ajukan ke murid. Jadi murid berpendapat apa nih yang tidak boleh, yang melanggar di kelasnya, keyakinannya harus kita terapkan. Jadi murid berpendapat nanti kita akan ubah dari nilai yang biasa kan murid bahasanya masih bahasa acak-acakan ya, kita rubah dengan bahasa ya kebajikan gitu, bahasa yang baik. Nah, jadi kita jadikan yang dapat diingat, kita jadikan keyakinan kelas. Nanti kalau dia melanggar, kita tinggal bicara. Nah, kita kan sudah, kamu merasa melanggar tidak? Itu kita kan sudah buat keyakinan kelas. Jadi kamu harus mentaatinya. Nah, lalu segitiga restitusi. Nah, pertanyaan ini untuk guru-guru biasanya dipegang guru APK ini nih, BPEK. Apa sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Tidak ya. Nah, pertanyaan kedua,
Kadang sebagai guru di dalam kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif? Duduk Apa Mira? Biasanya kita kalau anak-anak itu kan pasti emosi kan? Ya, langsung gebrak meja, diam, langsung nunjuk sebagai menghukum. Itu bagaimana caranya nih menerapkan disiplin positif? panggil anaknya. Ya, dipanggil anaknya. Tapi dipanggilnya harus di depan anak-anak? Tidak. Kita panggil sendiri. Ngajak minum gitu ya. Ya. Nah, kita yakini dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita tanya itu, kita panggil dia ke ruangan, kita tanya, tahu nggak kamu kenapa bapak panggil ke sini? Kalau dia jawab enggak, oh, kalau dia tidak jawab enggak, kamu tahu nggak tadi di kelas kamu kenapa? Dan misalnya dia berkelahi ya, dikatain sama teman-temannya itu. Nah, menstabilkan identitas kan pasti kan, iya pak, saya dikatain oleh si A, dikatain orang tuanya, saya dikatain orang tua saya. Nah, untuk menstabilkan identitas itu pasti baik. Nah, kalau bapak di posisi kamu, bapak juga akan marah. Kalau dikatakan orang tua bapak, itu menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa bersalah ya. Bapak juga akan marah kalau bapak dikatakan orang tua, pasti kamu juga akan marah kan? Dikatakan orang tua, dikatain orang tuanya. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, apa sih kalau kamu seperti itu? Apa yang kamu lakukan? Itu apa kamu mengatakan mengatakan balik, menjelek-jelekan balik orang tersebut, atau kamu tojok, atau kamu aja tuh balik, validasi tindakan masalah ya. Nah, hal tersebut biasanya kalau di itu kamu harus harus sabar. Disitulah biasanya kan kita kan lama banget cerita kayak gitu, udah to the point gitu. Itulah ini segitiga restitusi harus seperti itu menghadapi masalah anak. Jadi tindakan yang salah kita bahas. Jadi kalau kita dikata-katain, kalau yang hal bagus kita, dia harus bersabar. Nah, oleh karena itu menanyakan keyakinan. Makanya di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Kalau hal tersebut kita langgar, kita kan tahu keyakinan kelas kita gimana. Itu tidak boleh menjelek-jelekan orang tua, ngebully, tidak boleh ya. Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Oleh karena itu harus ada keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh merendahkan murid karena masalah, tidak boleh langsung menunjuk. Biasanya kan kemarin kejadian yang melompat di atas gedung, mungkin dirinya itu direndahkan oleh gurunya. Jadi dia kebawa emosi, nggak didukung sama gurunya, dengan cerita yang tidak didukung sama gurunya, karena anak merasa direndahkan, emosi tidak didukung sama gurunya. Akhirnya dia kesal, emosinya makin meluap, akhirnya dia lompat. Banyak kejadian seperti itu. Oleh karena itu kan, makanya setiap murid ada masalah, kita menggunakan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu tidak boleh langsung menghukum muridnya di tempat atau mengalu-alukan muridnya di depan anak-anak, itu tidak boleh. Murid itu akan rendah, akan merasa dirinya sangat rendah dan malu ketika biasanya kejadiannya akan nangis lah. Itu kalau kita marah-marahin di depan siswa lainnya. Ini contoh kasusnya. Misalnya saya ada kasus pagi ini anak-anak sudah berdatang, kecuali Randi yang belum kelihatan datang hidungnya. Tahu batang hidungnya? Itu batang hidungnya kelihatan. Begitu pelajaran akan dimulai, Andi yang datang dengan kondisi yang berantakan,
Sinta temannya bertanya mengapa dia berantakan. Lalu anak Andi itu malah marah-marah dan menantang temannya itu hingga terlibat adu mulut. Hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya, yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Andi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randi tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Untuk langkah segitiga resolusi untuk kasus di kelas saya seperti apa ya? Nah, ini ada anak yang datang telat, si Randy. Nah, Randy itu ketika datang itu kan, Randy itu Andi, boy. Panggilannya Andi. Panggilannya Andi. Namanya Andi. Panggilannya Andi Randy. tahu. Panggilannya Andi. Gitu ya. Jadi agak ngambek sih. Jadi satu orang itu. Nah, iya, ketika dia datang di kelas dengan kondisi berantakan, akhirnya temannya kan langsung nyeletuk biasanya. Biasanya kan kalau anak-anak tuh telat bu, gitu kan. Kenapa dia berantak diledekin? Kan kita belum tahu masalah dia telat itu apa. Gitu. Oleh karena itu kan kita nggak boleh langsung, kenapa kamu telat? Itu diri di sini, diri di depan kelas, kita tidak boleh kan. Maksudnya itu biasanya kan posisi tersebut kadang-kadang anak-anak itu bisa emosinya lagi capek atau nggak stabil, dia bisa emosi. Nah, langkah-langkah signifikan resolusi itu menstabilkan identitas. Dan menurut Andi, perbuatan yang Andi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Stabilkannya berarti kan perbuatan itu telat, pasti kan salah ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita harus stabilkan identitas. Nah, setiap orang itu kita panggil Randy-nya, pastikan Randy, pasti setiap orang melakukan kesalahan. Bapak pun pernah melakukan kesalahan dengan seperti telat datang sekolah, gitu kan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, kan tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Pasti semua orang itu mempunyai kesalahan. Tidak langsung dan langsung mengarahkan ke anaknya ya, kamu udah salah, kamu telat, perilaku itu kamu salah, itu nggak boleh. Lalu validasi tindakan yang salah. Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu ya, pastikan kan punya alasan mengapa kamu telat seperti itu. Nah, pasti nanti dijelaskan dengan dia itu. Sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu, nanti diceritakan tuh masalahnya kenapa kamu telat. Lalu menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati. Nah, kan ada kesepakatan kelas masing-masing tuh. Keyakinannya apa saja? Apakah Andi meyakini keyakinan kelas itu? Nah, apa dia sudah yakin? Jika Andi meyakini, apakah Randy bersedia memperbaikinya? Jika Andi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy yang sebenarnya. Apa rencana Andi untuk memperbaiki hal itu? Bagaimana perasaan Andi setelah melakukan restitusi tersebut? Itu. Baik, terima kasih. Selesai. Terima kasih mungkin hari ini dari saya. Apa? Cepat ya? Oh, lewat aja ngomong. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Udah 11:30 soalnya. Masa sih? Cepet. Udah setengah 12. Ya, terima kasih dari saya dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit bermanfaatnya atau banyak bermanfaatnya. Itu karena Allah ya, Pak Ustadz ya. Kalau ada kesalahan kata, mungkin itu kehilapan saya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bukan salah kata, ada salah ketik. Lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kak Alfian. Masya Allah, paparannya begitu luar biasa, energik dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kamu. Tentunya kita mendapatkan hal baru ya. Ternyata bukan peraturan, tapi adalah keyakinan. Iya, kalau udah bicara keyakinan itu lebih tinggi itu nanti ya. Levelnya dari ibadah hanya sebatas peraturan. Jadi judulnya dirubah. Iya, judulnya dirubah. Ini kan hal baru yang kita baru tahu ini ya. Terima kasih Pak Denny yang sudah
membuat forum ini hari ini untuk bisa sharing materi diseminasi terhadap guru-guru di SDM mulai 13. Mudah-mudahan yang Pak Denny sampaikan tadi bermanfaat untuk Pak Denny dan kita semuanya tentunya yang mendengarkan. Kalau bicara manfaat, ya sedikit banyak yang didapatkan kita aplikasikan di kelas ya, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan, alhamdulillah acara di siang hari ini karena bapak-bapak kan Jumatan ya, Jumatan nggak Bapak Ibu? Oh iya Jumatan juga katanya. Bapak Ibu biasanya bikin kopi habis Jumatan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya selaku pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Tepuk aku bisa. Bisa. Iya.